Halo teman-teman. Nah, jadi di sini saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nika Dek Dwi Puspitawati dengan NIM 23110312344, absen 42. Nah, di sini saya sudah bersama dengan siapa? Bisa perkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, nama saya Ika Dek Rio Matangkat Sejati. Umur saya 9 tahun. Oke, biasanya Rio dipanggil siapa? Rio. Oke, Rio. Kalau di rumah? Rio Rio juga. Oke, sekarang Rio ini lagi kelas berapa? kelas 3. Sekolahnya di mana? SD 3 Tunjung. Oke, jadi pasti Dek Rio udah dapat pelajaran IPS ya di sekolah ya. Tahu nggak sih kalau IPS itu apa? Tahu nggak kira-kira? Kalau nggak tahu biar Kak Dwi jelaskan dulu apa itu IPS. Nggak tahu? Oke, tahu? Pengenalan Ilmu pengetahuan pengetahuan sosial. Nah, di sini Kak Dwi langsung aja bahas di buku Dek Rio, yaitu ada bab 6. Materinya itu dari aku bagian dari masyarakat. Nah, kalau di sekolahnya Dek Rio udah bahas belum materi yang ini? Yang aku bagian dari masyarakat. Udah. Oke, sekarang Dek Rio itu kan warga Indonesia ya. Pastinya bagian dari masyarakat Indonesia tersebut. Nah, jadi kalau misalnya Dek Rio ini sekarang tinggal di Indonesia, kalau kota atau kabupaten tempat tinggal Dek Rio di mana untuk saat ini? Dek Rio tinggal di mana? Tinggal di kota Denpasar. Nah, pinter. Kalau misalnya aslinya Dek Rio dari mana? Aslinya dari Karangasem. Nah, pinter, Karangasem ya. Itu kampungnya siapa? Bapak atau ibu? Bapak. Nah, pinternya. Oke. Kita lanjut. Di sini ada materi mengenai lambang daerahku. Jadi, seperti apa sih lambang daerah? Lambang daerah tuh seperti kayak lambang negara Indonesia. Dek Rio tahu nggak lambang negara Indonesia itu apa? Tahu? Kayak yang gambar burung itu. Tahu burung apa? Garuda Pancasila. Nah, pinter. Oke, kita lanjut lagi di materi pemerintahan di daerahku. Jadi di sini udah banyak banget ya materi yang Dek Rio pelajarin di sekolahnya. Nah, kalau dari Dek Rio sendiri itu ngerti nggak mengenai materi aku dan apa tadi ya? Bentar ya. Aku bagian dari masyarakat. Kira-kira udah mendalami belum materinya? Kalau belum, biar Kak Dwi lanjut jelaskan dulu apa itu. Belum, oke. Karena Dek Rio tuh untuk teman-teman, karena Dek Rio dia belum terlalu mengerti materinya. Saya di sini bukan untuk jadi kayak lebih menjelaskan lebih dalam, biar kayak Dek Rio tuh lebih mengerti materi apa yang dipelajari di sekolahnya. Jadi kita sudah membahas beberapa hal mengenai lambang negara Indonesia, kota atau kabupaten tempat tinggal Dek Rio sendiri, atau tempat kabupaten yang berada di Indonesia tersebut. Oke, kita lanjut materi mengenai pemerintahan di daerahku. Oke. Jadi, wilayah kota atau kabupaten Indonesia itu cukup luas, penduduknya juga banyak. Kalau Dek Rio sendiri tahu dong kalau penduduk Indonesia itu sangat banyak. Menurut Dek Rio banyak nggak sih? Banyak ya. Nah, pastinya di dalam Indonesia itu kan banyak penduduknya tuh. Nah, pastinya ada beberapa atau beragam suku, ras, apa lagi? Agama, pinter. Nah, jadi di beberapa Indonesia itu pasti memiliki desa-desa juga. Nah, pastinya di beberapa Indonesia itu pasti memiliki desa-desa yang berbeda, sama seperti Dek Rio tadi. Dek Rio kan tinggalnya di kota Denpasar, tapi aslinya tuh di Karangasem. Seperti itu contohnya wilayah atau kabupaten yang cukup luas di Indonesia. Kita lanjut lagi mengenai materi
mengenal tugas pemimpin di daerahku. Kalau misalnya Dek Rio tangkap dari kata pemimpin, kalau Dek Rio sendiri tuh tahu nggak sih pemimpin tuh apa contohnya atau apa penjelasan dari pemimpin itu? Mungkin Dek Rio bisa mencakap, pemimpin itu pastinya yang mimpin semua yang kita, misalnya kan kayak dalam kelompok tuh. Dek Rio pernah nggak di sekolah bentuk kelompok? Pernah nggak kayak belajar berkelompok gitu? Pernah? Pernah. Nah, di dalam kelompok itu pernah nggak sih Dek Rio atau temen Dek Rio deh yang jadi ketua kelompok? Pernah? Pernah. Nah, jadi kayak pemimpin. Nah, jadi pemimpin itu bisa diambil dari kata pimpin, artinya seseorang yang memimpin atau memandu jalannya suatu kerjaan. Atau misalnya kan Dek Rio menjalani suatu kelompok tuh kayak belajar gitu. Nah, pastinya ketua kelompok mengarahkan untuk, misalnya kan Dek Rio dapat bagian ini, temannya dapat bagian ini. Nah, pasti kita sebagai anggota pastinya mau menuruti atau mematuhi apa yang diarahkan oleh pemimpin. Nah, kalau sampai situ ngerti nggak Dek Rio? Ngerti nggak kira-kira? Boleh nggak Kak Dwi, boleh minta lagi sekali aja, kalau menurut Dek Rio itu pemimpin itu seperti apa contohnya gitu di dalam sekolah, yang seperti yang tadi Kak Dwi bilang itu di dalam kelompok tuh pasti ada ketua kelompok. Nah, ketua kelompok itu tugasnya apa? Untuk memerintah Anggota ke kelompok. Nah, pinter. Nah, kalau dari situ karena sebagai kelas 3 SD pastinya sudah lumayan meresapi ya ke apa yang saya bilang, dan pastinya Dek Rio sudah mengerti ya apa yang Kak Dwi bilang tadi. Ngerti? Oke, kita lanjut lagi ya. Kita lanjut mengenai tradisi keluarga dan masyarakat. Nah, kalau dari Dek Rio, tradisi pernah nggak sih dipelajari di sekolah? Pernah. Nah, di sini Kak Dwi cuma menjelaskan sedikit ya. Jadi tradisi itu adalah suatu hal atau kayak suatu kegiatan yang turun temurun. Jadi kayak di dalam suku tuh pasti ada tradisi ya. Kita bisa ambil contoh di sekolah yaitu seperti ekstra. Nah, jadi kayak tradisi itu pasti ada, seperti misalnya di suatu desa tuh ada yang namanya harus menari gitu. Jadi kayak atau istilahnya kalau di Bali itu ngayah ya guys, ngayah gitu. Jadi kayak bisa misalnya kan kayak ngayah tuh. Jadi kalau di sekolah itu pasti ada juga yang namanya ngayah. Pernah nggak sih Dek Rio di sekolah lihat teman-teman Dek Rio lagi nari gitu? Pernah nggak? Atau Dek Rio lagi ekstra apa sekarang? Pramuka. Oke, berarti tapi kalau menari itu pernah nggak Dek Rio mendengar? Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi tradisi itu sangat sangat diwajib diturun temurunkan. Sama seperti halnya tuh kayak yang tadi saya bilang itu kayak lagi ngayah. Jadi kayak di sekolah tuh pasti ada yang namanya istilah ngayah, dan itu tuh pasti kayak ekstra itu juga bisa. Nah, biasanya ngayah itu diambil dari yang mengikuti ekstra tari. Bener nggak Dario? Ada ekstra tari nggak di sekolahnya kira-kira? Ada. Oke. Kalau misalnya apa namanya tuh, tradisi atau budaya yang ada di lingkungan masyarakat, ini sudah kita bahas tadi ya. Apa sih pengaruh tradisi terhadap kehidupan di masyarakat? Nah, kalau dari Dek Rio sendiri pengen tahu nggak sih apa itu pengaruhnya? Pengen tahu kan? Ya, pasti semuanya juga kalau belajar tuh pasti pengen tahu apa sih yang kita pelajari, apa sih yang kita dapat dari mempelajari hal tersebut. Nah, jadi kayak pengaruh tradisi, pastinya semua tradisi yang kita sudah turun temurunkan, namanya tradisi yang sudah diturun temurunkan pasti mendapatkan hal yang positif. Ya, pintar. Nah, pastinya kita mendalami tradisi tersebut mendapatkan hal yang positif ya teman-teman. Jadi yang pertama seperti kita bisa mempelajari apa sih kerjasama dalam tim. Jadi kayak pastinya kita sebelum melakukan, misalnya tadi yang saya bilang itu ngayah, yaitu ngayah di dalam sekolah itu menari. Nah, pastinya saat menari itu kita ada kerjasama bersama tim. Nah, dari kerjasama tersebut kita akan menimbulkan satu kesatuan yang utuh, atau kita bisa menerapkan Pancasila yang ketiga, yaitu Dek Rio tau nggak bunyi Pancasila yang ketiga?
Persatuan Indonesia. Nah, bener banget. Jadi kita bisa membentuk yang namanya persatuan. Persatuan antar teman, persatuan antar guru yang sudah mengajar kita, persatuan antara teman-teman mungkin yang baru kita kenal dari ruang lingkup tersebut, pastinya mendapatkan hal-hal yang positif. Nah, kalau misalnya dari Dek Rio sendiri, itu pernah nggak sih mendapatkan pelajaran yang positif dari teman-teman atau malah yang dapat negatif? Pernah nggak? Atau kira-kira lebih yang positif atau yang negatif deh kalau dari Rio sendiri dapatnya? Dapatnya yang positif? Iya pastinya ya, karena Dek Rio tuh orangnya rajin guys. Jadi kayak pastinya dia mendapatkan hal-hal yang positif. Nah gitu. Kalau dari Dek Rio sendiri, pernah nggak sih diajarin kayak tari menari gitu? Pernah nggak di sekolahnya? Pernah. Oke, bisa diambil dari hal tersebut pastinya semua dalam menjalani atau mempelajari tradisi pastinya mendapatkan hal-hal yang positif. Jadi tidak boleh takut mencoba suatu hal yang baru walaupun kita belum tahu, wajib mencoba suatu hal yang baru tersebut ya. Oke, kita lanjut lagi. Sebelum itu aku mau menjelaskan lebih lagi tradisi atau budaya. Kalau menurut Dek Rio, tradisi itu ada nggak sih sangkut pautnya sama budaya? Bisa jawab enggak atau iya? Enggak, oke. Kalau dari Dek Rio itu jawabannya enggak ya. Tapi sebenarnya tradisi atau budaya adalah kebiasaan atau adat istiadat yang dijalankan dalam masyarakat. Jadi adat tersebut pasti harus turun-temurun ya. Karena pastinya dia sudah dipelajari dari hal masyarakat tersebut. Jadi jawabannya itu ada ya Dek Rio. Jadi bukan tidak. Jadi ada sambungannya tradisi dengan budaya. Oke. Kalau sampai situ paham nggak Dek Rio dari penjelasan Kak Dwi yang tadi? Paham nggak kira-kira? Paham? Oke, kita lanjut lagi ya. Mengenai sejarah, tradisi atau budaya Indonesia. Nah, kalau dari kata sejarah, Dek Rio pernah nggak sih mendengar kata sejarah tersebut? Jawabnya iya atau tidak? Pernah atau tidak? Tidak, oke. Jadi sejarah, tradisi atau budaya di Indonesia, pastinya tradisi diambil dari kata budaya. Nah, pastinya tradisi ada di dalam budaya tersebut ya teman-teman. Jadi bisa disimpulkan bahwa budaya itu sangat komparatif disambungkan oleh tradisi atau diambil dari sejarah-sejarah yang sudah disiapkan oleh nenek moyang kita yang sebelumnya. Jadi kita hanya sebagai penerus untuk meneruskan tradisi tersebut agar tidak punah. Oke, sama seperti namanya Dek Rio di belakang tadi itu siapa namanya? Nama Dek Rio dari belakangnya tadi siapa namanya? Nama belakangnya. Coba sebutkan ya nama lengkapnya. Ikadek Rio Maah Tangkas Putra Brati. Nah, dari kata putra berarti itu artinya ada yang namanya kayak sejarah di nenek moyang Dek Rio sebelumnya. Sama seperti pembahasan kita sekarang ya Dek Rio ya. Sama kayak kakaknya Dek Rio. Sama kan belakangnya sih kayak gitu. Ya, seperti itu ya contohnya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Aku di sini Kak Dwi ngambil contoh satu ya guys, tradisi pasola. Nah, tradisi pasola berasal dari daerah Sumba. Tradisi ini merupakan sebuah permainan melempar lembing kayu dari atas punggung kuda. Permainan ini dilakukan oleh dua kelompok yang memacu kudanya dengan kencang. Pasola ini adalah bagian dari serangkaian upacara adat yang dilakukan oleh penganut agama tradisional Marapu. Pasola dilakukan secara bergiliran di 4 kampung di Sumba Barat, yaitu Kodi, Lamboya, Wanukaka, dan Gaura. Waktu pelaksanaannya antara bulan Februari hingga Maret setiap tahunnya. Itu tradisi dari daerah Sumba. Saya mengambil contoh dari daerah Sumba ya teman-teman. Nah, jadi dari materi yang sudah Kak Dwi sampaikan, kira-kira Dek Rio paham nggak mengenai materi apa tadi? Materi aku bagian dari masyarakat. Sudah paham kira-kira? Sudah, oke.
Jadi teman-teman, penjelasan dari aku bagian dari masyarakat itu sangat penting ya, karena pastinya itu memiliki hal yang penting untuk kita memahami apa materi yang sudah kita sampaikan, apa materi yang sudah kita pelajari, dan pastinya sebagai guru sangat ingin mengerti apa sih materi yang ada di dalam bagian buku ini. Di bagian buku ini, dari kelas berapa tadi? Kelas 3. Oke, kelas 3 sudah membahas hal ini, sangat penting ya teman-teman. Jadi sekian dari penjelasan dari saya. Untuk Dek Rio, terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari Kak Dwi. Semoga kira-kira paham ya materi apa yang Kak Dwi sampaikan. Oke, untuk penutup, jika ada salah saya mohon maaf. Saya tutup dengan Parame Santi. Om Santi Santi Santi. Terima kasih teman-teman.